skies of Bethlehem appeared a star, while angels sang to lowly shepherds.
Three wise men seeking truth traveled from afar, hoping to find the child from heaven. Falling on their knees, they bowed before the humble Prince of Peace. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Minggu Advent yang kedua. Mari bersama-sama berdiri, memulai ibadah ini dengan pertolongan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali, mari siapkan hati untuk beribadah di dalam doa teduh. Seorang malaikat Tuhan berdiri dan berkata kepada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan rasa syukur seperti para gembala yang pertama kali berjumpa dengan Sang Raja Damai, kita menyalakan lilin damai sejahtera ini. Berita tentang kelahirannya tidak disampaikan kepada para bangsawan atau orang terkenal, tetapi kepada orang sederhana dan biasa. Setelah mereka melihat bayi di dalam palungan itu, para gembala memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka telah berjumpa anak itu, Sang Pembawa Damai Sejahtera. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Biarlah kita sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia, Sang Raja Damai. Dan dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi pembawa damai sejahtera. Kristus adalah Raja Damai yang datang ke dunia. Inilah berita yang disampaikan oleh para malaikat melalui pujian. Mari bersama dengan berdiri, nyanyikan pujian ini. Dengar malak memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah, ialah Kristus Raja yang bakal. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Nyanyikan Gloria. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya. Dengar berita suka bagi segala bangsa. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Dialah Kristus Raja Damai yang besar, sorga hidup yang benar. Raja damai yang besar, sorga hidup yang benar. Datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Ya tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar
Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Melalui pujian para malaikat ini, kami diingatkan tentang kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan juga damai sejahtera di bumi, di antara manusia, di antara setiap kami, orang-orang yang berkenan kepada Engkau. Tuhan, pada saat ini kami datang dengan pergumulan, dengan kekhawatiran, dengan kesulitan. Tetapi kami diingatkan ya Tuhan, bahwa damai sejahtera yang sejati hanya berasal dari Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar setiap kami untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar, kami mengaku akan dosa, kesalahan, kelemahan kami. Mohon Tuhan yang memberikan pengampunan, belas kasihan dan pemulihan. Kami percaya bahwa Kristus adalah Raja Damai yang telah datang ke dunia. Oleh sebab itu kami didamaikan, kami dibenarkan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian, inilah penyembahan kami. Kami sungguh rindu, kami membawakan ibadah ini. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pesan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6-7 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersama, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sungguh damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran setiap kita. Damai di hati kita bukan berasal dari dunia ini, melainkan dalam Kristus Yesus. Nyanyikan pujian ini. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku, dia milikku. Di dalam hatiku, ada senang. Dia takkan tinggalkanku, ini janjinya. Ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Meskipun ada pergumulan dan kekhawatiran, percayalah bahwa damainya yang indah memenuhi hati setiap kita. Damainya yang indah penuhi hatiku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah. Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku, dia milikku. Di dalam hatiku, ada senang. Dia takkan tinggalkanku, ini janjinya. Ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Puji Tuhan, inilah yang menjadi iman dan pengharapan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Mari kita berdiri bersama dengan orang percaya, kita menyatakan iman berdasarkan firman Tuhan
yang terangkum dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka kitab, membacanya dan merenungkannya. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, bicaralah kepada kami sekalian. Agar kami betul-betul bisa mengerti berita, message, pesan firman-Mu bagi kami sekalian untuk hari ini. Dan seterusnya. Engkau tolong kami sekalian, buat kami mengerti firman-Mu, mendalaminya. Bahkan lebih dari itu, kami mengimani dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan saya akan bacakan dari Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-5 dan ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-5 dan ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang
Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan mengokohkannya dalam keadilan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Selamat bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. So sekalian, teks firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus Tuhan Raja Damai atau Pangeran Damai, the Prince of Peace. Dan di sini kita lihat sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu terdiri daripada 3 hal yang penting. Pertama adalah bahwa Yesus adalah Prince of Peace. Dalam terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kalimat Raja Damai. Dia adalah Kristus yang di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 9 ayat ke-5, dalam bahasa Ibrani tertulis demikian, dikatakan Pele Yoes El Gibor Abi Ad Saar Shalom. Artinya di situ berbicara mengenai Kristus yang dikatakan adalah dia disebut dengan Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, dan the Prince of Peace. Yang kedua, digambarkan bahwa dia itu begitu powerful. Sebagaimana tadi yang kita bacakan, dikatakan kekuasaannya sedemikian besar. Dikatakan dia itu adalah bahkan disebut the mighty God, Allah yang perkasa. Dan dia katakan bukan cuma perkasa, dikatakan dia wonderful counselor. Counselor yang indah, yang baik, yang luar biasa, dan the everlasting Father, Bapa kekal. Dan menggambarkan kekuasaan, kemuliaan, kecemerlangan akan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kemudian dikatakan dia itu diberikan bagi kita sekalian. Digambarkan di sini dia adalah the Prince of Peace. Dia itu diutus ke dalam dunia, diberikan kepada kita. Saudara ingat akan lagu dari Handel, yaitu Messiah. Dan di dalam kalimatnya dikatakan, for unto us a child is born. Unto us a child is given. Kristus diutus ke dalam dunia. Dia adalah the Prince of Peace. Itu adalah berita yang digambarkan di sini. Jadi dalam konteks ini kita bersyukur Yesaya 700 tahun kurang lebih sebelum Yesus datang ke dalam dunia sudah menubuatkan akan kehadirannya. Dan kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat. Nubuat-nubuat Yesaya 700 tahun sebelumnya itu digenapi persis di dalam kelahiran Kristus pada waktu Natal. Maka dikatakan dia datang ke dalam dunia. Dia menggenapkan apa yang dinubuatkan ratusan tahun sebelum dia datang ke dalam dunia. Kristus adalah the Prince of Peace, Raja damai, Pangeran damai. Nah, kata peace yang dipakai ini sebenarnya memakai kata bahasa Yunani tadi shalom. Jadi dia adalah Prince of Shalom. Dia adalah yang membawa shalom. Nah, kita seringkali mendengar kata shalom ini, ya shalom, shalom. Dan ini adalah ucapan orang Yahudi khususnya kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang memang sudah ada tradisi cukup lama. Ketika orang lain atau orang Yahudi menemukan orang lain, dia akan berbicara dan menyampaikan shalom. Kalau bertemu atau mau berpisah, shalom. Artinya salam. Salam damai sejahtera. Nah, sekarang kata shalom sebenarnya itu memiliki banyak arti. Kadang-kadang kita melihatnya cuma dari satu sisi. Tetapi sebenarnya ada banyak arti shalom. Yang pertama adalah artinya harmoni. Keserasian, keselarasan. Itu idenya. Ada keharmonisan. Artinya dalam kondisi tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada agitasi. Nah, sekarang kalau kita bayangkan hidup dalam dunia ini, konflik itu selalu timbul. Karena perbedaan, karena ambisi, karena kejahatan. Kita selalu menemukan konflik. Dari yang paling kecil sampai paling besar. Dari urusan yang lokal sampai kepada urusan dunia ini. Konflik terus-menerus dan tidak ada habis-habisnya. Nah, shalom artinya harmoni. Selaras, tidak ada konflik, tidak ada pertentangan, tidak ada agitasi, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Ada harmonis, ada keharmonisan, ada keselarasan. Itu ide dari shalom. Jadi Prince of Shalom membawa keharmonisan. Kedua adalah ide shalom adalah wholeness, completeness, keutuhan sesuatu, kekomplitan sesuatu. Sesuatu yang holistik. Artinya tidak fragmental gitu. Kalau kita bicara shalom artinya dia menyeluruh, dia menyatu segala sesuatu. Tidak terpisah-pisah. Tidak
separatis, tidak bersifat fragmentar terkotak-kotak, tetapi sesuatu yang betul-betul menyatu. Nah, idenya ini seperti tubuh, roh, jiwa manusia. Itu adalah sesuatu yang menyatu. Saya tidak bisa membeda-bedakan atau memisah-misahkannya karena itu menyatu adanya. Nah, itu yang disebut dengan shalom. Shalom itu membawa saudara kepada keutuhan sesuatu, kepada holisme sesuatu. Itu sebabnya di sini usulnya atau idenya adalah dia menjadi penuh, dia menjadi komplit. Ya, kalau kita lihat di dalam unsur kimia misalnya H2O, itu hidrogennya 2, oksigennya 1. Dia menyatu dan dia menjadi H2O, dia menjadi air, menjadi uap, menjadi es. Itu ada kekomplitannya. Kurang 1 itu tidak, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Oksigen itu ada 2 atom oksigen. Jadi kita sebut O2. Dia menyatu dan begitu 2 itu bersatu dia menjadi sesuatu yang harmonis, sesuatu yang baik. Demikian juga dengan unsur-unsur di dunia ini. Ya, unsur misalnya 6H12O6 seperti itu. Itu menjadi gabungan-gabungan yang harmonis dan komplit. Kalau itu kurang 1 atom, itu bisa menjadi racun, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, kan seperti itu. Jadi completeness, segala sesuatu menjadi menyatu, indah dan penuh. Itu shalom. Jadi sesuatu itu luar biasa, menyeluruh dan penuh. Ketiga, ide dari shalom adalah prosperity, kemakmuran, welfare. Jadi ketika kita berkata tentang shalom, itu berbicara bukan cuma tentang tidak ada perang, tidak ada ribut, tetapi juga tentang welfare, tentang kemakmuran, tentang kesejahteraan, tidak kekurangan. Bahkan ide dalam shalom sebenarnya adalah limpah. Saya bersyukur kita hidup di Indonesia, bukan dilahirkan di sini, hidup di Indonesia itu begitu banyak hal limpah di Indonesia ini. Luar biasa bukan? Kalau kita lihat bandingkan dengan gurun Sahara, gurun-gurun di luar negeri itu, kita lihat air di tengah-tengah kita tuh ngalir gak habis-habisnya. Kalau kita ambil lagi ke pegunungan, dia tuh melimpah gak pernah habis. Bukankah seperti itu? Kalau saudara pergi ke hutan, kita bisa melihat oksigen yang berlimpah di sana. Kita melihat tumbuh-tumbuhan yang sejahtera, yang bertumbuh dengan sangat subur. Itulah yang disebut dengan kelimpahan. Tidak kekurangan, tetapi berlebih dan berlebih dan berlebih. Itulah idenya shalom. Ketika shalom dikatakan, diberikan dan orang mengalami shalom, itu mengalami kelimpahan. Dia tidak kekurangan. Itulah idenya. Itu sebabnya ketika kita lihat dalam Alkitab, ketika di dalam Bilangan pasal yang ke-6 dikatakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan seterusnya, dan memberi engkau damai sejahtera. Kata yang sama dipakai, yaitu shalom. Bahwa Allah menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberkati saudara dengan limpah. Teologi Alkitab adalah teologi tentang kelimpahan. Oleh karena Allah menciptakan segala sesuatu itu limpah untuk manusia. Diberikannya segala sesuatu untuk bisa kita nikmati. Ya, kata Tuhan Yesus, sinar matahari yang begitu limpah, orang bisa menikmati itu semua. Dan segala kebaikan-kebaikan yang limpah, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, dunia ini penuh dengan dosa. Tapi saya sudah masih melihat sisa-sisa yang ada. Itu kelimpahannya seperti itu. Luar biasa. Dan yang keempat, shalom itu idenya adalah keadaan tenang, damai, kalem, tranquility. Ada serenity, ketenangan. Ketika seorang mengalami shalom, dia mengalami ketenangan di dalam batin jiwanya, di dalam hidupnya. Di dalam calmness, di dalam ketenangan, dia menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu ide shalom. Shalom itu menyejukkan, menenangkan orang. Jadi ketika seorang berkata shalom, dia sebenarnya sedang mengharapkan adanya kedamaian, ketenangan di dalam hidup mereka yang mengalami shalom itu. Dan yang kelima, shalom itu ternyata cukup aktif. Shalom bukan sesuatu yang pasif, karena shalom itu selalu manifest itself. Dia akan memanifestasikan dirinya di dalam restorasi, dia mencoba memulihkan. Ketika shalom hadir, itu terjadi kepulihan. Dari segala sesuatu yang rusak, segala sesuatu yang busuk, segala sesuatu yang tidak baik. Dia menjadi pulih. Jadi menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih indah. Itulah shalom. Nah, saudara sekalian, sebenarnya itulah yang kita
harapkan, bukan, dalam hidup ini. Mengalami segala dimensi shalom yang luar biasa. Dan Kristus itu adalah the Prince of Shalom. Dia adalah Raja Damai, Pangeran Shalom itu sendiri. Diberikan ke dalam dunia supaya saudara mengalami itu semua. Shalom. Di dalam hidup saudara. Seorang penulis bernama Cornelius Plantinga menulis dalam bukunya Not the Way It's Supposed to Be. Dia berbicara bahwa seringkali orang itu tidak mengerti apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dia berkata bahwa dalam dunia ini ada yang disebut dengan the webbing together of God, humans, and all creation. Dia katakan, kita itu hidup dalam sebuah dunia yang sebenarnya disediakan Tuhan seperti web. Seperti jejaring, suatu network dari Tuhan, manusia, dan segala alam ciptaan. Sebuah network besar yang Tuhan sediakan untuk saudara menikmati di dalam keadilan, di dalam wholeness, kepenuhan, di dalam kekayaan, di dalam delight katanya. Itu sebabnya dikatakan sayang sekali. Banyak orang tidak merasakan betapa berharganya hidup ini. Suatu hidup yang Tuhan sudah berikan. Dan diberikan shalom di dalam hidup kisah saudara. Dikatakan oleh Plantinga, Cornelius Plantinga, dia berkata sebenarnya Tuhan ingin saudara hidup di dalam a state of affairs that inspire joyful wonder. Setiap kali saudara menikmati hidup ini, saudara selalu akan berkata, luar biasa kehidupan yang Tuhan berikan. Dosa, iblis sudah membutakan saudara dari melihat segala kebaikan Tuhan. Semuanya akhirnya terpusat kepada kenegatifan hidup ini. Gak melihat, tidak melihat apa yang Tuhan berikan. Padahal kata Plantinga, Tuhan itu open doors. Membuka pintu-pintu and welcomes kita kepada dirinya untuk menikmati segala kebaikannya. Menikmati shalomnya. Sayang katanya. Dalam tulisannya, shalom sebenarnya is the way things ought to be. Shalom itu adalah sesuatu yang seharusnya saudara nikmati. Sesuatu yang seharusnya terjadi. Sesuatu yang seharusnya saudara hidup di dalamnya. Shalom. Damai sejahtera. Yang lebih dari sekedar damai sejahtera. Tadi saya jelaskan di depan. Bukan berarti hanya tidak ada konflik. Nah, saudara sekalian, Kristus adalah Prince of Peace, Prince of Shalom. Firman Tuhan mengatakan di sini, berapa hal saya mau angkat. Pertama adalah dia datang sebagai shalom untuk saudara. Dianya sendiri adalah shalom itu sendiri. Dia datang bukan cuma membawa shalom, tapi dia sendiri adalah shalom buat saudara. Dia membawa dirinya kepada saudara, berikannya kepada kita, dirinya yang adalah shalom. Dia adalah shalom, damai sejahtera untuk saudara. Dan kita melihat dia memberikan dirinya secara komplit. Untuk saudara, dia tidak reserve, dia tidak menahan dirinya, tidak menahan kebaikannya, tidak menahan sesuatu yang baik. Dia berikan seluruh hidupnya untuk saudara. Saudara, belum tentu kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada istri kita. Atau istri kepada suami kita, atau orang tua ke anak, atau apalagi anak-anak ke orang tua. Belum tentu. Tetapi Tuhan memberikan segalanya untuk saudara. Itu sebabnya dia datang untuk saudara. Dia berikan segalanya. Maka satu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah dagingku dan darahku. Semuanya diberikan untuk kamu. Roma pasal yang ke-8. Dia berikan segalanya, apakah lagi yang tidak diberikan untuk kita. Maka sekali kasih Tuhan kita bersyukur bahwa dia adalah shalom itu sendiri yang hadir untuk saudara dengan seluruh power, kekuatan, kuasa, kemuliaan, kecemerlangan dan sebagainya. Dia datang untuk saudara. Waktu kita memperingati Natal, kita tidak cuma memperingati bayi lahir di Bethlehem. Karena yang lahir di Bethlehem baby itu banyak. Tetapi yang lahir yang kita peringati adalah dia, shalom untuk saudara. Kedua adalah bahwa shalom itu dia berikan menjadi costly shalom. Shalom yang mahal. Kenapa mahal? Oleh karena untuk mendatangkan shalom dalam hidup saudara, dia bayar harganya. Kita sudah tahu bahwa sebenarnya dunia ini rusak dan terjadi konflik. Dan konflik paling besar terjadi adalah antara Allah dan manusia. Bukan antara manusia dan manusia.
Bukan negara dengan negara, tetapi Allah dengan manusia. Oleh karena manusia mengabaikan Allah, manusia melanggar ketetapan Allah, manusia berdosa. Dan Alkitab mengatakan manusia dalam kondisi dosa itu sudah memiliki enmity, pertentangan, perseteruan dia dengan Allah. Maka dosa itu bukan kelalaian, dosa bukan kekeliruan. Dosa adalah sesuatu yang serius. Itu sebabnya kenapa manusia diusir dari Taman Firdaus. Oleh karena dosa itu serius. Dia bukan keliru. Dia bukan cuma kesalahan kecil. Dosa adalah sesuatu yang sangat serius. Itu sebabnya Tuhan harus mengusir manusia itu dari Taman Firdaus. Dia diusir dari Taman Eden untuk menunjukkan kepada saya betapa murka Allah atas dosa manusia. Dan permusuhan itu bukan cuma permusuhan secara emosional, tetapi secara legal, secara hukum, secara relasional. Allah menjadi musuh manusia. Dan manusia menjadi musuh Allah. Itu sebabnya Nabi Amos berkata, betapa mengerikannya sebenarnya hubungan ini. Hubungan pertentangan, konflik antara Allah dan manusia. Dan itu sebabnya Amos berkata, hendaklah kau siap sedia bertemu dengan Allahmu. Hendaklah kau siap sedia bertemu dengan Allahmu. Bukan dalam keadaan baik-baik, tetapi dalam keadaan menjadi manusia yang penuh dengan kelemahan, dosa, bertemu dengan Allah yang kudus, suci. Bersiaplah. Dan pertanyaannya, siapakah yang siap bertemu dengan Allah yang murka atas dosa manusia? Puji syukur oleh karena Tuhan datang ke dalam dunia. Dia memberikan shalom, keselamatan, kesejahteraan, kebaikannya. Shalom untuk saudara, dan itu dibayar dengan apa? Dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Itu sebabnya di dalam teologi kita mengenal namanya covenant, perjanjian Allah. Tetapi juga kita mengenal namanya redemption, penebusan. Bahwa hanya satu-satunya cara dan tidak ada cara lain. Dia datang ke dalam dunia yang mengadakan penebusan karena manusia tidak mungkin ditunggu jadi lebih sempurna, ditunggu jadi baik, ditunggu menjadi naturnya beres, tidak. Maka kemudian dia datang ke dalam dunia, dia menebus manusia. Itu sebabnya shalom yang saudara terima itu adalah sebuah shalom yang ditebus. Suatu shalom yang costly tadi dikatakan. Dibayar dengan darahnya oleh karena tidak ada cara lain. Sebab andai kata ada cara lain tentu kedatangannya berbeda. Dia tidak perlu melewati kelahiran dan tidak perlu melewati salib. Tidak perlu melewati kebangkitan dan kenaikan ke surga. Dia datang karena harus melewati proses ini supaya dia bisa memberikan penebusan untuk saudara. Itu sebabnya shalom saudara adalah satu shalom yang berhubungan dengan cross, dengan salib Kristus. Suatu shalom yang terjadi ketika saudara menerima dia sebagai juru selamat kita. Tidak ada cara lain. Apa yang ditawarkan kepada kita, kita terima. Itu sebabnya shalom yang Tuhan Yesus berikan bukan cuma sebagai satu ide, tetapi satu shalom yang saudara bisa nikmati di dalam bumi ini, di dunia ini. Oleh karena dia sudah datang menebus kita di bumi ini, di dunia ini. Dan hari ini, saudara bisa menerima dia sebagai Prince of Shalom, Prince of Peace di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena permusuhan antara Allah dengan manusia sudah selesai di kayu salib. Dia menanggung segala beban, dia menanggung segala permusuhan ini. Manusia, saudara didamaikan lewat salib Kristus. Itu sebabnya siapa yang memandang salib Kristus, dia menjadi selamat. Menerima shalom sampai selama-lamanya. Menerima akan keselamatan kekal. Sama seperti kata Alkitab. Ketika di padang gurun, kita ingat ceritanya mengenai Musa ya. Musa di padang gurun ketika orang Israel berbalik dari Allah dan kemudian dihukum. Semuanya kena tulah dan semuanya mau mati semua. Kena parah semua, kena tulah semua. Lalu diangkatlah satu tiang. Dan kemudian dibikinlah di atasnya itu ular tembaga. Ingat kisah itu dan ketika itulah katanya, kata Musa, siapa yang memandang kepada ular tembaga itu mereka sembuh, mereka selamat. Dan itu yang terjadi. Diangkatlah satu ular tembaga yang ditaruh di atas tiang dan mereka yang sakit, mereka yang dying sekarat, mereka melihat kepada tiang itu, kepada ular itu. Dan mereka menjadi sembuh. Bukan ularnya yang menyembuhkan, tetapi imannya yang menyembuhkan. Maka Yohanes pasal ketiga, dia adalah
seperti sang ular tembaga itu. Barang siapa percaya dan melihat dia, menemukan akan keselamatannya. Maka kita bersyukur sekali lagi oleh karena sekali lagi shalom itu adalah suatu shalom yang kita terima di dalam Kristus yang membayar akan shalom itu untuk saudara. Yang ketiga, hari ini saudara bisa menikmati shalom di tengah-tengah dunia yang sudah penuh dengan konflik ini. Saya dan saudara bisa mengalami shalom itu oleh karena Alkitab bicara tentang shalom itu yang hadir dalam hidup saudara, baik secara individu, pribadi, ataupun juga komunitas kita. Shalom itu tercipta di tengah-tengah perbedaan. Di tengah-tengah kemungkinan konflik satu dengan yang lain. Ada shalom. Shalom itu terjadi ketika saudara membawa Kristus, pemikiran Kristus, hati Kristus di dalam hidup saudara. Ketika kita membuka di hidup kita kepada dia. Maka dalam Filipi 4 yang ke-6 dan 7 dikatakan ketika saudara gelisah, ketika saudara mengalami kesusahan, bawalah semuanya kepada dia. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga kata Alkitab. Tapi bawa kepada dia. Di dalam permohonan, di dalam doa, maka katanya damai sejahtera Kristus, shalom Kristus akan memenuhi hati dan pikiranmu. Itu janji Tuhan. Ketika saudara membuka hidup saudara dalam hidup hari ini. Di tengah-tengah segala kegelisahan, kesusahan hidup, frustasinya hidup, desperasinya. Daripada hidup saudara, kita diajak oleh Tuhan. Untuk datang mencari dia. Mengalami shalom, sejahtera dia. Dan itu bisa berlaku untuk saudara hari ini. Saya tahu ketika kita hidup dalam dunia ini banyak sekali kesusahan dan pergumulan. Dari pagi sampai malam. Dari malam sampai ke pagi lagi, dari pagi sampai ke malam lagi, dan seterusnya. Tetapi saudara sekalian, kita melihat di Alkitab, kita melihat dalam hidup ini banyak orang bisa mengalami shalom itu. Nah, gambaran shalom yang baik mungkin pernah saudara lihat dalam sebuah lukisan. Lukisan tentang sepasang burung, ya, sepasang burung yang menyiapkan sarangnya di dekat air terjun. Ya, di dekat air terjun, dan di situ meskipun gelora air terjun yang luar biasa, tetapi dia terlindungi di situ, di tengah-tengah gelora air terjun situ. Di pohon kecil, dia rasakan damai. Nah, tidak berarti menunggu dunianya beres. Menunggu segala sesuatu aman di luar kita, tidak. Shalom kita bisa terjadi justru di tengah-tengah gemuruh kehidupan ini. Di dalam segala pancaroba dan kesusahan dunia ini, bukan? Saya bisa mengalami shalom itu. Dan itu yang dijanjikan Tuhan. Maka di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Saya ingat ketika satu kali Tuhan Yesus naik ke perahu dan kemudian melewati badai di danau. Badainya luar biasa dan dia ada di perahu itu tertidur dan murid-murid begitu ketakutan. Kita tahu bahwa kemudian Kristus berdiri dan berkata, danau berhentilah, dan semuanya berhenti. Kurang lebih gambaran piste seperti itu. Damai sejahtera kita, shalom kita bukan berarti tidak ada gelora. Tetapi ada Tuhan bersama dengan kita. Dia kelihatannya itu tidur. Kelihatannya, tampaknya seperti diam, seperti tidur. Padahal tidak demikian, bukan? Karena Mazmur berkata, dia itu tidak terlelap, dia tidak tertidur. Dia tidak slumber nor sleep, dia katakan. Dia tidak begitu. Artinya dia berjaga dengan saudara. Dan bahkan yang terakhir adalah shalom itu bisa kita bagikan kepada sekeliling kita. Kita adalah orang-orang yang seharusnya mengalami shalom itu bukan cuma buat diri pribadi di dalam segala pergumulan hidup. Tetapi bahwa shalom itu bisa kita alami juga bersama dengan orang-orang lain. Ya, itu yang kita harus lakukan karena kita, kata Alkitab, kita adalah orang-orang yang membawa shalom hari ini. Efesus pasal 2 ayat 14-16 berbicara tentang bagaimana dikatakan Tuhan sudah membuat rekonsiliasi dari begitu banyak orang-orang yang berbeda. Di tengah-tengah dunia ada banyak pertentangan. Tapi disitulah kita diutus supaya kita itu membawa shalom, membawa damai sejahtera kepada mereka yang susah. Kepada mereka yang broken heart. Kepada mereka yang broken down. Kepada mereka yang kesusahan. Kepada mereka yang putus asa. Kita diutus ke sana untuk membawa shalom. Mungkin hari ini saya berkata, wah, menunggu sempurna dulu. Alkitab tidak pernah berkata tunggu sempurna dulu. Tapi kita adalah pembawa shalom yang mestinya selalu membawa damai Kristus itu ke dalam konteks di mana kita ada hari ini. Dimanapun kita ada sebagai orang-orang percaya. Ingat juga sebenarnya rekonsiliasi itu terjadi.
Ada satu kisah yang terjadi dengan Petrus. Kita ingat ya, di dalam Kisah Rasul, bagaimana dia mendapatkan penglihatan tentang makanan haram dan makanan halal. Makanan haram maksudnya. Dan kemudian Tuhan berkata, ini makanlah. Tapi Petrus berkata, tidak, aku belum pernah dari kecil makan makanan itu. Tetapi Tuhan berkata, yang aku nyatakan halal, kau jangan nyatakan haram. Dan peristiwa itu mengajar kepada Petrus satu dimensi baru. Karena setelah itu dia harus pergi ke rumah Cornelius. Yaitu orang asing, orang non-Yahudi. Tetapi di situ rekonsiliasi terjadi. Karena ketika Petrus membuka diri kepada Tuhan, dia itu bisa dibawa menjadi alat Tuhan kepada yang non-Yahudi. Maka Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14-16 berkata, Tuhan sudah membuat rekonsiliasi mereka yang jauh menjadi dekat. Supaya yang jauh itu menjadi bagian daripada hidup saudara. Itu sebabnya hari ini kita diundang membawa shalom bagi dunia ini. Seorang pernah berkata begini, pelayanan kita adalah ministry shalom. Pelayanan kita adalah ministry shalom, yaitu apa? Membawa berita baik ini kepada banyak orang. Jadi Injil Tuhan, kerajaan Tuhan bukan cuma sekadar tentang makan minum, tetapi tentang damai sejahtera. Tentang shalom yang saya dan saudara diberikan dan ngalamin itu. Dan hari ini kita diminta menjadi agent of shalom. Saya tidak tahu pergumulan kita hari ini. Saya tidak tahu sejauh mana saya dan saudara hari ini sedang mengalami kesusahan, gundah gulana, tetapi inilah. Hari ini kita belajar dan tahu bahwa Allah sudah memeluk kita kembali untuk mengalami akan shalom-Nya. Di dalam putus asa hidup ini, dalam perjuangan yang belum selesai. Kiranya saudara membuka diri kepada Tuhan. Tadi diingatkan di depan. Anda terima Tuhan Yesus. Anda kedua, Anda juga mengalami Dia di dalam hidup saudara. Undang shalom-Nya, peace-Nya, damai sejahteranya ada hadir dalam hidup saudara. Tidak usah menunggu keadaan menjadi lebih baik lagi. Tidak usah menunggu situasi menjadi lebih bagus. Tetapi yang ketiga, saudara juga kita dijadikan agent of shalom. Saudara dijadikan agent of shalom. Dimanapun kita berada, mendatangkan damai sejahtera kepada semua orang yang Tuhan utus kita ke tengah-tengahnya. Sekali lagi, Tuhan menyediakan shalom untuk saudara. Lepas dari segala macam keadaan. Dan kami rindu, kita rindu. Supaya saudara mengalami itu hari ini dan seterusnya. Menjelang Natal, kita mengalami peace itu. Shalom. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita hari ini. Apakah ada shalom, ada damai sejahtera dalam hati saudara. Atau hati saudara hari ini dipenuhi dengan gundah gulana, ketakutan, kekhawatiran. Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus berkata, peace, I live with you. Aku memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera. Supaya dikatakan shalomku, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Tidak seperti damai sejahtera, shalom yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah kamu gelisah, janganlah kamu takut hatimu. Karena aku bersama dengan engkau. Mari saudara, saya rindu. Saudara berdoa, alami shalom dari Tuhan. Mengapakah saya saudara selalu terus gelisah dan tidak henti-hentinya susah. Padahal diberikan shalom dalam hidup kita. Keadaan mungkin belum banyak berubah, situasi mungkin belum banyak berubah. Tetapi shalom Tuhan sudah berikan hari ini di dalam hidup saudara sekarang ini. Dan kita akan dijamin eternal shalom, shalom yang kekal. Pada saat saudara meninggalkan dunia bersama dengan Dia dalam kemuliaan sorgawi. Bapa di sorga, berkatilah setiap kami. Biar firman-Mu tidak lewat, hanya kami dengarkan saja. Tetapi sungguh-sungguh kami mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kami hari ke hari. Setiap pribadi yang mendengar firman ini, Tuhan jamah dengan kuat kuasa Tuhan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang bergumul, ada yang sedih hati dan segala macam persoalan hidup kami. Tapi kirimkan damai sejahtera Tuhan di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam batin kami, dalam hidup kami. Yang akan mempengaruhi keseluruhan hidup kami secara eksternal. Karena Kau menjanjikan shalom ini yang melampaui segala akal pikiran manusia. Terima kasih Tuhan, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
led me to this place where 1,000 anxious questions fill my mind. Please hide me in the shadow of your presence and your grace. If I've ever needed you, Father, this is the time. Give me peace. Give me heaven peace. I feel so small and weak, and I cry out desperately for strength in days ahead. Those nights when I need rest, I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. It's hard for me to fathom this circumstance I face. I'm overwhelmed with that tomorrow holds. I start to just imagine, and my heart is so afraid. More than anything, it's just peace I long to know. Give me peace. Give me heaven's peace. I feel so small and weak, and I cry out desperately for strength in days ahead. Those nights when I need rest, I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Peace, peace, wonderful peace coming down from the Father above. Sweep over my spirit forever, I pray. I pray for I pray that you will bless the deepest part of me with heaven's perfect peace. Hanya kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang sejati. Kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan. Mari nyanyikan pujian ini sebagai respon percaya kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Shalom semua, nama saya Yunis. Aku berumur 10 tahun dan beribadah di Sweety Kids Puri. Buat aku, berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan, juga bersyukur buat semua berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Awalnya aku belajar berdoa diajarin sama mami papi. Habis itu juga diajarin berdoa di sekolah dan di Sweety Kids. Sampai sekarang aku jadi bisa berdoa sendiri setiap bangun tidur, mau makan, mau tidur, kalau mau tes. Setiap saat aku pasti berdoa. Aku setiap hari berdoa sama Tuhan, tapi nggak semua doa yang aku mau, aku dapat. Walaupun aku udah berdoa. Kayak waktu itu, aku ulangan terus aku dapat nilai jelek. Rasanya sedih, tapi aku nggak berhenti berdoa, karena aku percaya kalau nilai ulangan aku jelek, berarti Tuhan mau aku belajar lebih rajin lagi. Bukan karena Tuhan nggak sayang sama aku. Aku pernah punya pengalaman. Waktu itu punggungku sakit, terus aku tahu dari papi mami kalau jantung kungkung ada penyumbatan di jantung hampir 100% dan harus dioperasi. Saat itu Yuni sedih dan takut kungkung meninggal. Apalagi waktu itu kungkung koma selama 1 minggu. Waktu itu aku rasa takut. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan kungkung. Aku mau main lagi sama kungkung. Aku sayang sama kungkung. Dan setelah berdoa, aku nggak takut lagi. Aku jadi lebih tenang karena aku percaya Tuhan dengan doaku.
Aku senang banget kalau Kungkung bisa sadar kembali dan pulang ke rumah. Aku percaya setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan akan selalu memberi kedamaian di hati kita. Jadi kalau ada yang bikin aku takut, aku pasti berdoa. Dengan berdoa, hati yang gelisah akan menjadi tenang. Teman-teman, om, tante, opa, oma, semua, dengan kejadian ini aku mengalami kalau Tuhan sungguh mendengar dan menjawab doa aku. Meskipun aku masih kecil, tetapi Tuhan tetap dengar doa aku. Kalau ada di antara teman-teman, om, tante, opa, oma yang sedang merasa takut dan gelisah, yuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mendengar setiap doa kita dan akan memberi damai di hati kita. Terima kasih. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Yes, Steve, akhirnya kita bisa pelayanan bareng lagi setelah 1 tahun, woy. Iya, bersyukur banget kita akhirnya bisa pelayanan bareng buat siapin Natal tahun ini. Dulu tuh, satu aula ini penuh gitu loh lause. Tapi sekarang, kita harus ingat kebaikan Tuhan kepada kita. Dia datang untuk menebus dosa semua manusia. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita bersyukur kita diberi kesempatan memberi persembahan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih kami boleh menjalani hidup kami sampai hari ini bersama dengan Tuhan di dalam shalom damai sejahtera Tuhan. Terima kasih untuk setiap rezeki pemberian-Mu, setiap apa yang kami boleh miliki. Tuhan selalu memberi kepada kami dan kami bersyukur kami juga bisa memberi persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan-Mu. Tuhan kiranya Kamu berkati hidup kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami semua, bahkan pelayanan kami dan panggilan hidup kami untuk mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Tuhan berkati setiap kami, terima kasih kami bersyukur kepada-Mu. Saudara sekalian, mari kita sekarang arahkan iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan, sejahtera Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan keluarga dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk, Tuhan memberkati, silakan kita mengambil waktu untuk doa teduh.